Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini. Amin. Alhamdulillah, saya akan lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada saat ini saya akan membaca kitab Ihya ini, menjelaskan tentang tugas-tugas seorang mursyid yang menjadi seorang guru, dengan judul Bayanu Wadhaifil Mursyidil Muallimi, menjelaskan tugas-tugas seorang mursyid yang menjadi seorang guru. Ilam, ketahuilah olehmu annalil insani, bahwasanya bagi manusia fi ilmihi, di dalam ilmunya al insan, itu arba'atu ahwalin, ya, ini amalnya anak. Itu arba'atu ahwalin, ada 4 beberapa keadaan, kondisi. Kahalihi, sebagaimana keadaannya manusia, fi iktina'il amwali, di dalam memperoleh atau di dalam mengumpulkan beberapa harta benda. Jadi orang atau manusia mempunyai ilmu itu ada dalam ada 4 keadaan. Kondisinya itu ada di dalam 4 kondisi orang yang berilmu itu. Dan itu dikiaskan seperti kondisinya orang yang mengumpulkan harta atau orang yang mempunyai harta benda. Jadi orang yang punya ilmu itu mempunyai 4 kondisi, dan itu hampir sama keadaannya dengan orang yang mengumpulkan harta benda. Karena itli sahibil mali, karena itu bagi orang yang mempunyai harta benda, ini namanya khobar muqaddam. Halu istifadatin, adapun ya keadaan yang bisa mengambil manfaat, keadaannya bisa memberikan manfaat. Jadi pertama adalah keadaannya itu bagi orang yang mempunyai harta benda adalah halu istifadatin, kondisinya atau keadaannya bisa mengambil manfaat. Fayakunu, sehingga ada siapa sahibul mal, ada itu muktasiban, sebagai orang yang berusaha atau orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang bekerja. Yang kedua adalah wahalu idkhorin, keadaan idkhor, adkhara yudkhiru idkhor, ini masdar. Jadi mengumpulkan, jadi dalam keadaan mengumpulkan, pengumpulan, dalam keadaan pengumpulan atau dalam keadaan terkumpul atau pengumpulan, karena di sini adalah masdar. Jadi kondisinya adalah keadaan atau kondisi adalah kondisi idkhor namanya, lima kepada sesuatu iktasabahu, yang telah menghasilkan siapa sahibul malhu akan mal. Iktasabahu, yang telah memperoleh, ya, 5 kepada sesuatu iktasabahu, yang telah memperoleh siapa sahibul malhu akan mal. Artinya dalam keadaan menyimpan itu dari apa yang ia peroleh. Jadi ini merupakan hasil, kan, apa yang diperoleh oleh orang yang bekerja itu namanya hasil yang tersimpan, idkhor, terhadap apa, 5 terhadap sesuatu iktasabahu yang telah memperolehnya siapa sahibul malhu akan ma. Fayakunu, sehingga ada siapa ma, bihi dengan fayakunu, sehingga ada siapa sahibul mal bihi dengan ma idkhor, maksudnya di sini ya, itu ghaniyan, orang yang sudah tidak butuh lagi, anistu ali, dari meminta.
Jadi keadaan kedua adalah ya, dalam keadaan yang pertama kan dulu sohibil mal, bahwa dalam keadaan bisa memberikan faidah, sehingga orang yang sohibul mal itu bisa menjadi orang yang bekerja. Kalau sudah bekerja, otomatis keadaannya adalah idkhar, bisa menyimpan, mengumpulkan dari hasil kerjanya, sehingga dia tidak butuh lagi wonian. Wonian itu artinya tidak butuh. Ya, dalam bahasa yang lain, kalau umumnya bahasa wonian itu kaya. Kaya itu kan sudah tidak butuh anistuali dari meminta. Sudah tidak lagi membuat proposal, sudah tidak lagi meminta-minta, karena apa? Sudah berkecukupan. Wahalu infakin, dalam keadaan bisa menafkahkan, mentasarrufkan, bisa mendermakan ala nafsihi kepada dirinya. Jadi otomatis ketika dia mempunyai mempunyai harta benda, sahibul mal itu tentu akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya, bermanfaat, bisa memberikan, menginfakkan ala nafsi kepada dirinya sahibul mal, fayakunu, sehingga ada siapa sahibul mal itu muntafian, orang yang bisa mengambil manfaat. Jadi kalau ilmu bisa mengambil manfaat dari ilmu, karena ini harta benda, bisa mengambil manfaat dari kepemilikan harta benda itu. Wahalu badlin, dan keempat adalah dalam keadaan atau adapun posisinya memberikan, ya, memberikan liwairi kepada selain siapa itu, selain sahibul mal, atau memberikan kepada orang lain. Fayakunu, maka ada siapa sahibul mal bihi, dengan badlun liwairi atau halu badlin liwairi, itu sahian, dermawan, mutafaddilan, yang mempunyai kelebihan. Wa adapun badlu liwairi atau sahian wa adapun sahian itu asyrafu ahwalihi, adalah mulianya daripada keadaan seseorang yang mempunyai harta benda. Jadi seperti itu pengibaratannya, ya. Pengibaratannya, orang yang berilmu itu seperti, kalau dikiaskan, seperti orang yang punya harta benda seperti itu. Maka itu fakadzalika, ini begitu pula, ya, begitu pula dengan hal yang sama gitu. Fakadzalika, dan kayak seperti itu keadaan orang yang mempunyai ilmu itu punya keadaan empat. Fakadzalika, maka seperti itu arba'atu ahwal. Jadi akan menerima empat kondisi, akan mempunyai kondisi empat. Al ilmu adapun, ini khobar mubtada muakhar. Fakadzalika, maka itu musyar ilaihnya adalah arba'atu ahwal. Al ilmu adapun ilmu, yuktana, yang dikumpulkan. Kama sebagaimana yuktana telah dikumpulkan al-malu, harta benda. Begitu juga ilmu itu, ya. Tadi kan ilmu yang kemudian dikiaskan dengan harta benda itu, kalau dikumpulkan, ya, yuktana dikumpulkan atau diperoleh, kama yuktana sebagaimana diperoleh apa al-malu, harta benda. Jadi orang punya ilmu itu sama dengan orang yang punya harta benda. Walau, maka bagi ilmu, halu tolabin, pertama dalam kondisi keadaan mencari. Kalau diistilahkan bagi orang yang sahibul mal itu dengan istilah halu istifadah, ya, halu istifadah. Nah, di dalam mencari ilmu adalah halu tolabin, dalam keadaan mencari, waktu sabin, dan berusaha.
Wa halu tahsilin. Nah, yang kedua adalah adapun kondisi menghasilkan, memperoleh, mengumpulkan ya daripada ilmu. Yugni yang menjadikan cukup dengan mengumpulkan ilmu itu anis su'ali, untuk bertanya. Artinya sudah tidak lagi bertanya kalau sudah alim. Kalau sudah banyak ilmunya kan mencukupkan. Yugni mencukupkan anis su'ali dari bertanya. Wahal istibsorin, dan adapun dalam keadaan istibsor, mempergunakan mata hati. Ya, dalam keadaan orang yang punya ilmu, orang yang berilmu adalah punya keadaan halu istibsori. Adapun dalam keadaan istibsor, mempergunakan hati atau merenungkan. Bahwa adapun istibsor itu at-tafakkuru, bertafakkur fil muhassoli, terhadap perkara-perkara, terhadap perkara yang diperoleh, dipikirkan, direnungkan dari apa-apa ilmu yang diperoleh itu. Wa tamattu'i, dan mengambil manfaat, bisa mengambil manfaat. Ya, bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Wa halu tafsirin, dan keadaan yang empat adalah adapun dalam keadaan menggunakan ilmu. Tafsir saya artikan menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu ya, jadi mengamalkan. Wa adapun tafsir itu asyraful ahwali, semulia-mulia daripada keadaan, dari keadaan seseorang yang berilmu. Faman alima, maka adapun barang siapa alima yang mengerti, mengetahui, dalam pengertian alima ya, mengerti itu siapa itu maksudnya ay hassolal ilma ya, memperoleh ilmu biktisabi. Faman alima, barang siapa yang belajar ilmu, orang yang memperoleh ilmu, wa amila, dan kemudian mengamalkan, yaitu man, wa allama. Ini jadi ada 3 poin ini. Barang siapa yang belajar, mencari ilmu, wa amila, dan mengamalkan, siapa man, wa allama, dan kemudian mengajarkan, bahwa maka adapun man itu alladzi, orang yang yud'a, dijuluki ya, digelari dengan gelar aziman, yang agung ya, fi malakutis samawati, yaitu di kerajaan langit. Luar biasa pokoknya. Orang yang mengamalkan ilmunya itu akan digelari, akan dipanggil dengan panggilan yang agung di kerajaannya, di kerajaan daripada fi malakutis samawati, yaitu di kerajaan langit. Jadi sama malaikat itu akan di broadcast. Wa innahu, maka sesungguhnya man yang siapa itu? Man yang alima wa amila wa alama, yang disebut dengan man yud'a diman itu tadi, itu kasyamsi. Jadi orang yang bisa mempunyai ilmu, mengamalkan, dan kemudian mengajarkan, itu kasyamsi, seperti matahari. Tudhi'u, yang memberikan sinar, liwairiha, kepada selainnya, kepada lainnya, syams. Wa ya adapun syams itu mudhi'atun, memberikan penerangan fi nafsiyah, pada dirinya syams. Wakal miski, dan hal yang sama. Jadi ini pengibaratan yang lain, tamsil yang lain, sebuah kiasan yang lain ya, terhadap orang yang berilmu, kemudian mengamalkan dan mengajarkan itu. Diibaratkan dengan hal yang lain, ada wakal miski, seperti misik. Alladzi, yang yutoyibu, yang bisa mengharumkan, yang menjadikan harum apa misik, wairohu, kepada selainnya alladzi. Wa adapun misik itu sendiri toyibun, harum. Sifatnya misik kan begitu, bisa mengharumi orang lain dan dia sendiri harum, sama dengan matahari. Itulah orang yang mengamalkan dari ilmu. Walladzi ya'lamu,
Walladzi dan adapun orang ya'lamu yang mengetahui, orang yang berilmu. Wala ya'malu dan tiada beramal, tidak mengamalkan siapa alladzi dengan ilmu kadaftari seperti buku. Alladzi yang yufidu memberikan manfaat apa buku wairahu kepada yang lain selain alladzi yufidu yang memberikan faedah siapa alladzi wairahu kepada selain alladzi wa huwa adapun buku itu bahwa adapun alladzi itu kholin, bukan kholun ya, kholin. Kalau ini ditakdir aslinya kholiyun ya. Wa adapun alladzi itu kholin, kosong, anil ilmi dari ilmu. Wakal misani dan kayak seperti gerinda. Dan ini diumpamakan yang lain, orang yang berilmu ya, tapi tidak mengamalkan. Itu diibaratkan seperti buku. Buku itu kan berfaedah kepada orang lain, tapi dia kosong. Buku kosong ini ya, buku kosong. Berfaedah tapi kosong. Hal yang sama pengibaratan bagi orang yang berilmu tidak mengamalkan itu bak seperti gerinda atau batu asah. Alladzi yushidu yang bisa menajamkan, yang bisa mengasah apa misani wairahu kepada selainnya al misani wala yaqta'u akan tetapi tidak bisa memotong apa misani itu bisa bisa menajamkan kepada yang lain tapi tidak bisa memotong kan. Kalau Anda punya macam pisau ya, atau Anda punya arit ya, terus kemudian Anda Anda kalau Maduronya itu diasah ya, kemudian Anda asah dengan batu asah ya, yang tajam itu kan aritnya, pisaunya dari karena sebab batu asah, tapi batu asahan sendiri itu tidaklah bisa memotong arit ya. Arit atau pisau itu dikarenakan arit atau pisau itu yang diasah dengan menggunakan batu asahan itu menyebabkan dia tajam. Dari ketajamannya itu buat motong bisa ya. Kenapa kok tajam dan bisa memotong? Kan karena diasah pakai batu, sementara batunya sendiri tidak bisa memotong. Seperti itulah orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Wal ibroti pengibarat yang lain bak seperti ibroh itu jarum allati taksu yang menjahit, yang memakaikan. Allati yang taksu menjahit apa ibroh wairoha kepada selainnya ibroh. Waya adapun ibroh itu sendiri ariyatun ya, seperti waktu adanya. Ariyatun itu aslinya telanjang, bukit ya. Dia loh bisa memakaikan pakaian kepada orang lain ya kan, bisa menutupi kan pada orang lain, tapi dirinya tidak bisa. Tidak ada bisa yang menutupi dia kondisinya seperti itu. Hal yang sama sebagai ibrat itu wal ibroti ya, bacaannya bukan wal ibrotu. Jadi kat daftar itu wawunya wawu atau kepada daftar wal ibroti wa dubalatil misbahi dan seperti lilin lah. Tudhi'u yang bisa menyinari liwairia kepada selain dubalatul misbah. Waya adapun dubalah itu tahtariku yaitu membakar apa dubalah. Kama kila sebagaimana diucapkan dalam sebuah syair. Ma huwa illa dubalatun wa qudat tudhi'u linnasi wa hiya tahtariku. Ma huwa ma adapun suatu wa adapun ma illa dubalah tun kecuali seperti lilin. Wa qudat dan dihidupkan apa dubalah. Tudhi'u yang bisa menerangi apa dubalah linnasi kepada orang. Wa ya adapun dubalah itu tahtariku yaitu terbakar sendiri. Itulah perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Wa mahma istaghala dan ketika sibuk bitalimi dengan belajar, dengan mengajar. Allama yu'allimu ta'lim. Wa mahma istaghala dan ketika sibuk
Siapa orang bitaklimi dengan taklim, allama mengajarkan. Ya, ta'allama ya ta'allamu, ta'allum lain kalau itu belajar. Wa ma istaghala, dan ketika sibuk bitaklimi dengan mengajar, faqad taqallada, maka sungguh telah mengemban, membawa, ya membawa, telah mengikuti, telah membawa. Ya, siapa mu'alim, siapa yang mengajar itu kan faqad taqallada, maka sungguh telah membawa siapa mu'alim amron, sesuatu aziman yang agung. Wa khotron, ya wa khotron itu bermakna sesuatu yang punya keistimewaan, jasiman yang agung. Jadi ketika orang itu disibukkan mengajar, maka sesungguhnya dia telah membawa sesuatu yang agung dan istimewa besarnya. Oleh sebab itu falyahfad, peliharalah. Bukan olehmu, ya falyahfad, hendaklah memelihara. Ya, siapa? Jadi fa'ilnya itu menyimpan dhamir huwa. Falyahfad, hendaklah memelihara siapa huwa. Yang dimaksud adalah mu'alim. Mu'alim adalah mursyidul mu'alim, maka itu peliharalah, ya siapa, yaitu mursyidul mu'alim, orang yang sebagai mursyid yang mengajar itu memelihara apa? Ada bau akan etika-etikanya mursyidul mu'alim, wa wadhaifahu, dan tugas-tugas mursyidul mu'alim. Ini yang kemudian akan kita lanjutkan dengan tugas mu'alim. Pertama, al-wadhifatul ula, adapun tugas pertama daripada mu'alim adalah asyafaqatu, harus belas kasih. Adapun asyafaqatu yaitu syafaqah, punya belas kasih. Alal muta'allimina, kepada anak didiknya. Wa ayyujriyahu, dan memperlakukan siapa mu'alim hum, kepada mereka majrobanihi, bak seperti memperlakukan anaknya. Jadi ini salah satu tugas mu'alim ketika Anda sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang guru. Anda yang pertama harus meletakkan sifat syafaqah, belas kasih. Nah, belas kasih Anda itu tentu bak seperti Anda memperlakukan santri-santrimu itu seperti memperlakukan anakmu sendiri. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda siapa Rasulullah SAW, innama ana lakum, innama ana, sesungguhnya ana, adapun aku, lakum, bagi kalian, isu masalul walid, bak seperti seorang tua, liwa ladhi, kepada anaknya. Aku itu bagi kalian, katanya Nabi, bak seperti orang tua kepada anaknya. Nabi itu seperti itu. Beliau mengakui kita bahwa kita itu anaknya Nabi. Ibaratnya seperti itu. Bi ayat sudah, dengan maksud, ya bi ayat sudah, dengan mensengaja, ya guru ingqadahum, yaitu dalam atau tujuannya adalah ingqadahum, bi ayat sudah, dengan tujuannya guru itu ingqadahum, menyelamatkan hum, kepada muta'allimin, minnaril akhirati, dari api akhir. Wa adapun ingqadahum, menyelamatkan mereka itu ahamu, lebih penting, ya ahamu itu lebih penting min inqadil walidaini, daripada menyelamatkannya dua orang tuanya, waladahuma, kepada anak keduanya, minarid dunya, dari apinya dunia. Jadi seorang guru itu harus punya maksud, punya motivasi menyelamatkan mereka dari neraka akhirat. Dan neraka akhirat itu menyelamatkan
menyelamatkan neraka akhirat itu jauh lebih penting daripada min inqadil walidaini, daripada menyelamatkannya kedua orang tua, waladahuma kepada kedua anaknya, kepada anak keduanya, minari dunia, daripada neraka dunia. Jadi lebih baik anak itu yaitu diselamatkan dari neraka akhirat. Walidzalika, oleh karena itu, karena ahamu, karena apa, inqadzahum min naril akhirah wa huwa ahamu min inqadzil walidain, soro maka jadi apa, hakul muallimi, haknya muallim. Hak muallim itu artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada guru, itu namanya hak muallim. Maka sebab itu haknya muallim itu a'dhama, lebih agung min hakil walidaini, daripada haknya kedua orang tua. Artinya kewajiban kita ya untuk menjadikan istimewa antara guru dengan orang tua itu, haknya muallim lebih tinggi, lebih agung dibandingkan haknya orang tua. Artinya kewajiban yang harus kita berikan kepada dua insan ini. Jadi dalam haknya itu lebih besar haknya kepada guru. Alasannya apa? Fa innal walida, karena orang tua itu sababul wujudi, menjadi sebab. Fa innal walida, maka sesungguhnya orang tua itu sababul wujudi, menjadikan sebab adanya al-hadiri sekarang. Adanya saya sampean itu, wujud itu karena adanya orang tua itu. Wal hayatil faniyati, dan kehidupan di dunia. Faniyaya, hidup di dunia. Jadi orang tua itu yang menyebabkan kita wujud hadir sekarang itu karena orang tua. Sedangkan wal muallimu, sedangkan guru itu sababul hayatil baqiyati, yang menyebabkan kehidupan di akhirat, kehidupan kekal nanti itu, yang menyelamatkan itu adalah guru. Walau lal muallim, andaikan tidak ada seorang muallim, lansako, maka akan mengantarkan, akan menyetir ya, apa sesuatu hasola yang berhasil min jihatil abi, dari sisi bapak, ilal halakid daimi, menuju kerusakan yang lahir. Sebab andaikan kalau tidak ada guru yang mengajar, walau lal muallimu, andaikan tidak ada seorang guru yang mengajar, lansako mahasola min jihatil abi ilal halakid daimi, maka akan menyetir ya, maka akan menyetir apa mahasola, sesuatu yang hasola yang berhasil, min jihatil, yang ada, sesuatu yang ada gitu, mahasola, sesuatu yang ada, min jihatil abi, dari sisi bapak itu, ilal halakid daimi, menuju kepada kerusakan yang ada. Kalau tidak ada seorang kiai, kalau tidak ada guru yang kemudian yang nangani cuma orang tua, pasti yang akan diperolehnya itu adalah, yang muncul yang akan diperolehnya itu hanyalah kerusakan yang selama-lamanya. Karena bapaknya memang tidak ahli agama gitu ya. Lain kalau bapaknya itu juga seorang kiai ya. Ini ansih bapak biasa, itu bapak biasa. Jadi walaula al muallim, andaikan tidak ada guru yang mengajarkan lansako, maka akan menyetir. Akan menyetir apa mahasola, apa yang muncul, apa yang apa yang berhasil, apa yang ada, min jihatil, apa yang ada, mahasola, apa yang ada, lansako, maka akan menyetir apa ya, ini termasuk mas Daria ini ya, apa yang ada dari bapak itu. Jadi bapaklah yang akan menuntun ya. Kalau tidak ada guru itu, maka artinya orang tua atau bapak ini yang akan menuntun kepada kerusakan, karena bapaknya memang nggak ahli agama. Beda loh ini kalau bapaknya sekaligus jadi kiai, jadi ustadz, itu beda.
Wa innamal muallimu, dan sesungguhnya seorang guru, wadal muallim itu al-mufidu, orang yang memberikan faidah, yang berfaedah lil hayatil ukhrawiyatid daimati, untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan yang bersifat ukhrawiyah ad-daimati, yang selama-lamanya. Akni menghendaki aku, katanya siapa musannif, menghendaki aku, atau akni menghendaki musannif, ya, muallima, maksudnya ilmu yang bermanfaat itu adalah menghendaki aku muallima ulumil akhirati, yaitu yang saya maksudkan adalah guru-guru ilmu akhirat. Jadi yang dimaksudkan taulal muallim itu, kalau tidak ada guru yang mengajar itu, yang dimaksudkan ya oleh Imam Ghazali itu adalah muallima ulumil akhirah. Ani menghendaki aku, kata Imam Ghazali, muallima ulumil akhirati, yaitu yang mengajar atau muallim ilmu akhirat. Au ulumid dunya, atau ilmu dunya ala qasdil akhirati, untuk tujuan akhirat. Wala la ala qasdid dunya, bukan tujuan daripada dunia. Satu misal guru olahraga, ya, wah ini walaupun itu dunia tapi ditujukan untuk akhirat, ya bagus. Nanti biar kalau sholat biar kuat, kalau rukuk juga biar kuat, kalau biar istiqomah. Ya itu satu misal. Itu kan ilmu dunia tapi bisa ditujukan untuk akhirat. La ala qasdid dunya, bukan yang ditujukan untuk dunia. Nah, sudah jelas ya. Wa amma ta'limu, adapun mengajarkan, allama yu'allimu ta'lim, adapun mengajarkan atau pengajaran ala qasdid dunya, yang ditujukan untuk kepentingan dunia, fawa, adapun at-ta'lim ala qasdid dunya itu halakun, merusak, wa ihlakun, dan merusakkan. Bagaimana implementasinya ini, ya? Pengajaran, pendidikan, pengajaran, pengetahuan, memberikan tahu, mengajari dalam tujuan atau tujuannya adalah tujuan dunia, itu pasti rusak. Kalau tujuannya ngajar, itu ya satu misal, kalau tidak ada uang tidak ngajar, itu kan bisa rusak. Semestinya bab sholat itu diberikan, satu misal, ya, karena kalau nggak sholat itu kan ini nanti dosa orang ini. Nggak sholat, sementara yang gurunya tadi, ya, sudah saatnya bayaran, karena telat dia akhirnya marah atau ngambek, akhirnya tidak mau ngajar karena tidak dibayar. Nah ini seperti itu juga termasuk bisa, ya, pengajaran atas tujuan itu. Karena apa? Karena dia itu, ini saatnya saya harus mengumpulkan banyak uang, gara-gara tidak ada bayarannya, maka kemudian dia tidak ngajar. Dan ini termasuk halakun, merusak. Wa hilakun, dan akan merusakkan. Ya kan, merusak pada diri guru itu sendiri dan merusak pada orang lain, kan. Semestinya orang itu sudah paham bagaimana cara membaca Fatihah, gara-gara dia tidak dibayar, ya, gara-gara bukan tidak dibayar, dia ngambek, ya, karena tidak dikasih uang pada waktu itu, akhirnya orang itu nggak sholat. Itu namanya merusakkan kepada yang lain. Dia rusak dan merusakkan kepada yang lain. Na'udzubillah, na'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minhu, dari at-ta'lim ala qasdid dunya tadi. Wagama, dan hal yang sama. Ini pengkiasan, ya. Anna haqqu abna'i rajulil wahidi, bahwasanya hak anak-anak, ya, dari seorang lelaki yang satu itu ayatahabbu, ya, itu ayatahabbu, saling mencintai, wa yata'awanu, dan saling tolong menolong, alal maqasidi, terhadap tujuannya, kuliah secara keseluruhan daripada maqasid. Bahwa hak anak-anak
lelaki, anak-anak dari lelaki seorang yang satu. Itu ayatahabbu. Ya, haknya adalah mereka itu untuk saling dicintai. Wa yata'awanu wa yuta'awanu, dan mereka untuk diberikan tolongan. Tadi hak-hak, ya, artinya kewajiban yang harus kita berikan kepada anak-anak dari seorang lelaki itu adalah ayutahabu, mereka itu harus saling dicintai, dan mereka juga harus dibantu alal maqasidi terhadap tujuannya kuliah secara keseluruhan. Fakazalika, seperti itu pula hak, fakazalika, maka seperti itu pula yang sama dengan haknya abnaur rajul. Oh begini, bahwa hak daripada anak-anak laki dari seseorang untuk saling mencintai dan saling menolong terhadap tujuan-tujuannya itu juga sama, ya. Fakadzalika, maka adapun itu hak sama, hakut talamidatir rajulil wahidi, daripada hak, adapun hak daripada hak murid dari seorang laki-laki yang satu, apa at-tahabu, mendapatkan cinta, wa tawaddudu, dan kasih sayang. Sama begitu maksudnya. Wala yakunu, dan tidak adanya illa kadzalika, ya kecuali seperti itu. Harus berbuat adil, harus memberikan haknya yang sama kepada mereka. Ingkana, jika ada apa maksuduhum, jika ada apa maksuduhum, maksudnya mereka itu al-akhirata, untuk kepentingan akhirat. Wala yakunu, dan tidak ada wala yakunu, dan tiada ada illa tahasud, tidak akan ada apa wala yakunu illa kadzalik itu kecuali illa tahasudu, karena adanya saling hasud, wa tawawudu, dan saling membenci. Ingkana, jika ada apa maksuduhum, oh ini wala yakunu, dan tidak ada rasa kebersamaan itu, tidak akan ada saling mencintai dan saling membantu terhadap satu tujuan itu, kecuali yang ada adalah hasud dan saling marah. Kalau ingkana maksudum, jika ada apa maksudum, maksudnya mereka, ya mereka maksudum itu adalah maksudnya ingkana, maksudnya mencari ilmu mereka. Ya, maksudum, adapun maksudnya mereka abnaur rajul itu maksudnya adalah apa? Itu dunia. Ingkana, jika ada maksudum, maksudnya adalah mereka abnaur rajul, itu dunia. Fa innal ulama, maka sesungguhnya para ulama, wa abna al-akhirati, dan orang-orang yang mengabdi untuk kepentingan akhirat, anak-anak yang mengabdi untuk kepentingan akhirat, itu musafiruna, adalah orang-orang yang berjalan atau sebagai seorang musafir. Mereka adalah musafir yang menuju ilallah ta'ala, kepada ta'ala. Wasalikuna, dan orang-orang yang menempuh ilai, kepada Allah, at-thariq, akan jalannya. Mereka itu, bahwa ulama dan abnaul akhirah adalah orang yang pergi menuju kepada Allah, dan orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, minat dunia, melalui dunia. Wasinuha, dan adapun tahun-tahunnya, ya. Wasinuha, dan adapun
tahun-tahunnya itu. Jam'u apa? Sanah ya. Wasinuha dan adapun tahun bertahun-tahunnya. Wasinuha dan adapun bertahun-tahunnya musafiruna ilallah. Wasyuhuruha dan berbulan-bulannya akan perjalanan itu manazirut thoriqi, masih tetap bertempat di jalan. Apa yang dimaksudkan ini? Begini, bahwa ulama dan orang-orang yang mengabdi untuk akhirat itu berjalannya itu terus menuju kepada Allah. Dan itu dilakukan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Dan itu menjadi manazirut thoriq, tempat perjalanannya seperti itu, gitu loh. Tempat perjalanannya di situ. Wa tarafuku dan saling belas kasih fi thoriqi di pada jalannya, di dalam perjalanan itu saling apa? Saling kasih sayang bainal musafirina, antara orang yang berpergian, ilal amsori, menuju kepada amsor, kota-kota ya. Wa tarafuku fit thoriqi bainal musafirin al amsor, itu sababnya kasih sayang, ada rasa kasih sayang di dalam perjalanan, di jalan. Bainal musafirina, di antara orang musafir, ilal amsori, yang menuju kepada tempat kembali gitu ya. Itu sababut tawadi, karena sebab saling kasih sayang, wa tahabi, dan saling mencintai. Jadi nggak ada persaingan lah di antara kiai-kiai itu ya, mestinya nggak ada persaingan dalam hal masalah kebaikan, itu ngaji ilmu ya. Karena pada dasar ulama dan orang lain yang mengabdikan ilmu itu adalah orang yang berjalan di jalannya Allah. Harus tarafuk, harus ada saling kasih sayang di dalam perjalanan sebagai seorang musafir. Karena wat tarafuk ya, dia harus tarafuk, jadi harus saling sayang menyayangi di dalam perjalanan ini ya, yang menjadi sababut tawadud ya. Wat tarafuq, kasih sayang di dalam perjalanan ini, itu sebabnya adalah adanya rasa kasih sayang dan rasa mencintai. Fa kaifas safaru, bagaimana as-safaru, adapun bepergian ilal firdausil a'la, menuju surga yang paling tinggi. Wat tarafuqu, sedangkan adapun saling mengasihi, wat tarafuqu, dan saling mengasihi fi thoriqi, dalam perjalanan. Bagaimana sih perjalanan menuju firdaus a'la dan saling menyayangi di dalam pada jalannya? Wala dhaiqa, dan tiada sempit. Ya, wala dhaiqa, dan tidak ada sempit, itu maujud bi sa'adatil akhirati, di dalam kebahagiaan akhir. Walidzalika, oleh karena itu, layakunu, tidak ada baina abnail akhirati. Walidzalika, oleh karena itu, layakunu, tidak ada safar ya. Jadi tidak ada perjalanan baina abnail akhirati, antara anak-anak yang mengabdi ke akhirat. Apa tanazuun, pertengkar, gak ono perdebatan, persaingan antar mubalik, antar kiai, itu sebenarnya gak ada. Karena semuanya adalah orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wala sa'atun, dan tidak ada keleluasaan, atau tanazuun wala si'atun, dan tidak ada keleluasan fi sa'adat di dunia, di dalam kebahagiaan di dunia, di dalam kebahagiaan dunia. Semestinya seperti itu. Kalau kita menganggap perjalanan ini menuju kepada surga firdaus, maka mau tidak mau kita harus saling menyayangi di dalam perjalanan ini. Karena wala dhaiqa fi sa'adatil akhirati, wala dhaiqa, tidak ada kesempitan ya di dalam kebahagiaan fi sa'adatil akhir itu. Oleh sebab itu, walidzalika, oleh karena itu, karena tidak ada kesempitan di dalam kebahagiaan akhirat, layakunu, tidak
ada apa safar baina abnail akhirati, antara anak-anak, antara hamba-hamba yang mengabdi untuk akhirat, apa tanazuun, yaitu tanazu, pertengkaran, persaingan di antara kiai dengan kiai, mubalik dan mubalik, nggak ada itu. Walasiatun, dan tidak ada keleluasan bisa ada di dunia, di dalam kebahagiaan dunia. Jadi merasa ya dunia ini sempit lah, jangan merasa enak, tidak ada. Walidzalika, oleh karena itu layan faku, tidak bisa lepas andoikit tazahumi, dari sempitnya tazahum, berdesak-desakan. Wal adiluna, dan adapun orang-orang yang pindah ila talabir riyasati, untuk mencari kepemimpinan bil ulumi, dengan ilmu-ilmunya, itu kharijuna, adalah orang-orang yang telah keluar an mujabi qaulihi, dari kesesuaian dawuhnya Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, saling bersaudara. Wadakhiluna, dan mereka telah masuk fi muqtadha qaulihi, sesuai dengan dawuhnya Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang pindah kepentingan mencari ilmunya itu untuk mencari kepemimpinan, ya, maka sama orang itu telah keluar dari apa? Dari apa yang didawuhkan, kesesuaian dengan dawuhnya Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau orang itu terjadi apa ya, persaingan ya di dalam mencari kepemimpinan, ya, itu akan dituntut oleh ucapan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu ikhwatun, sebagai saudara. Al-Hujarat. Wadakhiluna, dan mereka telah masuk fi maqtadi qoulihi, di dalam kesesuaian dawuhnya Ta'ala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau, adapun para kekasih. Al-akhila itu jamak dari khalil. Orang-orang yang saling mencintai, saling menjadi sahabat, saling menjadi teman, sama-sama ustadz, sama-sama kiai, yauma idzin, pada hari itu, ba'dum, sebagian mereka, li ba'din, pada sebagian yang lain itu aduun, akan menjadi musuh, illal muttaqina, kecuali orang yang bertakwa. Al-wadhifatu tsaniyatu, adapun tugas yang kedua daripada tugas seorang guru, apa yang tadinya, yaitu mengikuti, harus mencontoh. Ya, siapa alim mencontoh biswahibi syar'i, kepada pemilik pemangku syariah, kepada pemangku syariah. Siapa yang dimaksudkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sholawatullahi, adapun sholawat Allah itu alaihi, mudah-mudahan teraturkan kepada baginda Rasul sahibus syar'i, wassalamuhu, dan salamnya Allah. Fala yatlubu, maka hendaklah tiada menuntut, tiada mencari siapa mu'alim. Seorang mu'alim itu usahakan tidak mencari ala ifadatil ilmi, untuk mencari kemanfaatan ilmu, ajron, cari upah. Jangan sampai, ya, jangan usaha itu. Wala yaksudu, yuksidu bisa, wala yuksidu, dan jangan bertujuan bi, dengan apa? Dengan ilmu, jazaan, agar mendapatkan balasan. Nanti dapat dibalas ini, ya, dicabis, ini dan itu. Wala syukron, dan bukan tujuannya, jangan pula tujuannya adalah biar orang berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Bal, akan tetapi yu'allimu, mengajarlah seorang mu'allim, liwajhillahi, karena Allah Ta'ala, wa thalaban, dan karena mencari litaqarrubi, agar supaya taqarrub, dekat ilahi, kepada Allah. Wala yara, dan tiada melihat. Artinya kalau benar ini lanafi, tapi maknanya bisa lana ini. Wala yara, dan tiada, janganlah. Jadi Indonesianya itu lebih gampangnya, wala yara, dan jangan melihat.
siapa mu'alim li nafsihi terhadap dirinya mu'alim minatan sebagai anugerah alaihim kepada mereka. Ya, janganlah melihat dirinya itu sebagai anugerah, jangan. Sebagai aminah itu jangan. Terlalu tinggi kalau seorang mu'alim mengatakan dirinya adalah anugerah. Ya anugerah yang miliknya Allah. Wong kalau anugerah, jangan melihat wala yaro, dan janganlah melihat seorang mu'alim li nafsihi terhadap dirinya itu minatan. Ya, sebagai pemberian alaihim kepada mereka. Jangan sampai seperti itulah, ya. Jangan meyakini dirinya mu'alim itu sebagai pemberian kepada mereka. Wa in kanatil minnatu lazimatan, sekalipun ada apa al minnatu minnah, pemberian atau peparing itu lazimatan, sebuah kepastian alaihim kepada mereka. Ya walaupun memang realitasnya, kenyataannya mu'alim itu memang sebagai minnah atas mereka. Bal akan tetapi ini yang elok yaro, lihatlah, hendaklah melihat siapa mu'alim al-fadla akan karunia keutamaan saja lahum pada mereka. Kalau bicara fadl kan berarti Anda sebagai fadlnya Allah. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Ya. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum bal yaro, akan tetapi yaro, lihatlah siapa mu'alim al-fadla akan karunia atau fadl lahum pada mereka. Idhadzabu, karena ketika itu hadzabu sedang memperhalus, ya, qulubahum kepada hatinya mereka. Idhadzabu, karena ketika itu hadzabu telah memperhalus qulubahum kepada hatinya si muta'allimin. Coba wa ingkana ya lahum ya id hadzabu ay romau, ketika itu melempar. Id ketika itu hadzabu telah menghaluskan, telah memperbaiki, karena mu'alim itu adalah memperbaiki qulubahum hatinya muta'allimin li'an tataqarraba, agar supaya menjadi dekat apa qulubnya santri itu ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, bizira'atil ulumi, dengan menanamkan ilmu-ilmu via di dalam qulub. Kalladzi, seperti orang yu'iruka yang telah meminjamkan, kalladzi seperti yang yu'iruka meminjamkan kepadamu apa al-ardu bumi, litasroha agar supaya menanam siapa engkau via di dalam bumi, linafsika untuk dirimu, zaro'atan sebuah tanaman. Seperti orang yang dipinjami bumi untuk apa? Untuk menanami. Di bumi itu untuk menanami, yaitu di tanah itu yang bermanfaat untuk kamu, ya, yang bisa kamu ambil manfaat untuk dirimu. Famanfaatuka, maka adapun manfaatmu biya dengan al-ardu, dengan bumi itu, tazidu akan semakin bertambah. Kamu ala manfaati, terhadap kemanfaatan, ala manfaati sohibil ardi, atas kemanfaatan orang yang mempunyai tanah. Fakaifa tuqalliduhu, bagaimana mungkin tuqalliduhu, bagaimana tuqallidu engkau membawa siapa engkau hu akan ilmu minatan sebagai pemberian. Wasawabuka, sedangkan pahalamu itu fit ta'limi, di dalam mengajar itu aksaru, lebih besar, lebih banyak min sawabil muta'allimi, dibandingkan pahalanya orang yang belajar indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Bagaimana tuqallidu, menjadikan beban, ya, bagaimana tuqallidu menjadikan beban
Bagaimana tuqallidu menjadikan beban kamu kepada muta'alim? Bagaimana tuqallidu kamu menjadikan beban kepada muta'alim minatan akan pemberian? Kok iso lho kamu juga bisa menjadikan beban sebagai bentuk pemberian, padahal wasawabuka adapun pahalamu bitalimi di dalam mengajar itu lebih banyak, di dalam pengajaran itu aksaru lebih banyak min sawabil muta'alimi dibandingkan pahalanya orang yang belajar indallahi di sisi Allah Ta'ala. Walaula andaikan tidak ada siapa al-muta'allimu orang yang belajar, andaikan tidak ada orang yang menuntut ilmu manilta maka tiada memperoleh siapa engkau ada sawaba akan pahala ini. Fala tatlub maka itu fala tatlub jangan kamu mencari al-usru akan opah illa minallahi ta'ala kecuali opah dari Allah kama qala azza wa jalla sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dahulu. Wa ya qaumi la yas'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wa ya qaumi wa kaumku la as'alukum aku enggak minta kepada kalian alaihi atas malan sebuah harta. In ajri ketika memberikan kepada memberikan usra kepadaku illa Allah kecuali yaitu Allah karena Allah. Kalau toh aku maunya diberikan sesuatu itu karena Allah. Fa innal mala maka sesungguhnya harta wa ma fid dunya dan apa-apa fid dunya yang ada di dunia ini khadimul badani menjadi pelayannya badan. Wal badanu adapun badan itu markabun nafsi sebagai kendaraannya ruh wa mati Tuhan ya, dan sebagai kendaraannya nafas. Wal makhdumu adapun yang dilayani wal ilmu yaitu ilmu karena bi dengan ilmu sarofa menjadi mulia apaan nafsu yang namanya ruh bihi karena bi dengan ilmu syarfun nafsi adapun mulia daripada jiwa. Saya ulangi lagi wal makhdumu adapun yang dilayani wa adapun makhdum itu al ilmu bihi karena bi dengan ilmu sarofa akan menjadi mulia apaan nafsu jiwa. Bisa juga dibaca gitu. Faman barang siapa tolaba yang mencari siapa man bil ilmi melalui ilmu al-mala akan harta benda. Barang siapa yang mencari mencari harta benda melalui ilmu maksudnya. Faman tolaba maka barang siapa tolaba yang mencari siapa man bil ilmi ya melalui ilmu al-mala akan harta benda kana maka ada. Siapa man tolaba bil ilmil mal kaman seperti orang masaha yang mengusap asfala madasihi yang paling bawah dari sandal ya, dari masaha mengusap asfala madasihi daripada yang paling bawah sandal biwajhi dengan wajahnya man liyunaddifahu agar supaya bisa membersihkan siapa man lu akan madas. Nah, ini perumpamannya orang kalau mencari orang mencari dunia itu dengan ilmu itu seperti orang yang mengusap sandal yang terbawa itu dengan wajahnya agar supaya bersih itu dipakai wajah itu untuk membersihkan daripada sandal itu. Wajah maka jadi kalau model seperti itu ini kiasannya sama dengan faja'al. Karena begini tadi kan sudah nyata harta benda dan sesuatu yang ada di dunia itu namanya khadimul badan yang melayani badan dan badan itu menjadi kendaraannya nafsu. Sedangkan yang dilayani menjadi juragannya itu ilmu. Karena dengan ilmulah manusia itu akan mulia. Barang siapa ya mencari dunia dengan ilmu ini kan kebalik.
Padahal ilmu lebih tinggi dari dunia. Ya, ternyata ilmu dibuat alat untuk mencari dunia. Ini kebalik-kebalik itu. Orang yang seperti itu diibaratkan seperti orang yang mengusap, ya, di bawah sandal. Dan di bawah sandal itu kotor, diwajibi menggunakan wajahnya liyunadzifahu agar supaya bisa membersihkan siapa man hu akan midas, di bawah midas itu tadi. Maka itu faja'ala, maka jadilah kiasan seperti itu menjadikan al-mahdumah kepada sesuatu yang dilayani raja, ya, menjadi khodiman, menjadi khodim. Ilmunya itu menjadi khodim. Akhirnya sebenarnya ilmu itu raja, akhirnya ilmu semestinya ilmu itu yang dilayani, ya, ternyata ilmunya itu bukan dilayani tetapi menjadi pelayan. Wal khodimah, dan khodim itu mahduman menjadi mahdum. Wadzalika adapun seperti itu, ja'alal khoduma mahduma khodiman wal khodima mahduman, model dua. Adapun dzalik itu al intikasu, namanya nyungsang. Ala ummi roksi, yaitu otaknya nyungsang. Berarti itu sudah berbalik. Wa mathalu, dan adapun perumpamaannya intikas. Wa adapun wa mathaluhu alladzi yaqumu, yaitu orang yang yaqumu akan berdiri fil aradil akbari, yaitu di area yang lebar, artinya di hari kiamat. Ma'al mujrimina, seperti orang ini, perumpamaan ini seperti orang yang nanti berdiri tegak fil aradil akbari, di hari kiamat nanti, ma'al mujrimina, bersama orang-orang yang berdosa, nakisi ru'usihim inda rabbihim, sambil menyungsepkan kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Walal jumlati, dan secara kesimpulan, ya, secara kesimpulannya, wal minnatu wal fadlu, maka adapun fadl, keutamaan, wal minnatu, dan peparing itu lil muallimi, memang bagi seorang muallim. Maka itu fangdur, perhatikan, kaifa intaha, bagaimana akan hilang apa amrud dini, urusan agama, ila qaumin, kepada satu kaum, yas'umuna, yang mereka menduga, siapa kaum, anna maksudahum, bahwasanya tujuannya kaum itu at-taqarrubu, mendekat ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, bima hum fihi min ilmil fikhi wal kalami wa tadrisi fihi ma wa fi wiri, bima, dengan sesuatu, hum, yang adapun kaum fihi, di dalam ma itu, min ilmil fikhi, dari ilmu fikih, wal kalami, dan ilmu kalam, wa tadrisi, dan pembelajaran fihi ma, terhadap keduanya, wa fi wiri ma, dan terhadap selain kedua. Duh, coba perhatikan, renungkan, bagaimana akan hilang, bagaimana hilang persoalan dunia, persoalan agama. Ya. Kaifa inta, bagaimana hilangnya persoalan agama itu, ya, bagi kaum yang menduga bahwa tujuan mereka itu takarub kepada Allah. Bima kaunim fihi, di mana keadaan mereka itu, yaitu apa? Mengajari ilmu fikih, ilmu kalam, dan mempelajari keduanya dan selain dari kedua. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu yabduluna, telah memberikan al-malah, yaitu harta benda, wal jaha, dan jah. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu yabduluna, memberikan al-mala wal jaha, yaitu harta benda dan pangkat. Wa yatahammaluna, dan mereka menanggung asnafal dhilli, yaitu bagian-bagian kerendahan, fi khidmatis salatini, di dalam melayani raja-raja, dalam rangka apa? Listiqlal jiroyati, untuk melepaskan hukum-hukum aturan, ya. Walau taramku, andaikan mereka meninggalkan zalika, akan itu apa ya,
yatahammaluna asnafal dhilli laturiku, andaikan mereka meninggalkan ya untuk menanggung bagian-bagian kerendahan itu, pasti laturiku, pasti mereka akan ditinggalkan. Walam yuftalab, dan tidak diperselisihkan ilaihim bagi mereka. Tsumma yatawaqqa'u, maka kemudian terjadi tawakkuf, terjadi siapa al-muallimu, orang yang mengajari, minal muta'allimi, dari seorang yang belajar. Apa ayyakuma, yaitu menempati ya, lahu bagi muallim fi kulli naibatin, pada setiap naibah, pada setiap peristiwa. Tsumma yatawaqqa'u, kemudian terjadi peristiwa siapa al-muallimu, seorang yang mengajar, minal muta'allimi, dari muta'allim, terhadap muta'allim. Tsumma yatawaqqa'u, maka terjadi peristiwa siapa al-muallimu, orang yang mengajar, minal muta'allimi, terhadap orang yang belajar. Ayyakuma, menempati, bertempat, lahu bagi mu'alim, fi kulli naibatin, pada setiap naibah. Ayyakuma, akan menempati, lahu bagi muta'alim, fi kulli naibatin, pada setiap kejadian. Wayan suro, dan menolong siapa muta'alim, waliyahu, kepada guru-gurunya ya, pada guru-gurunya. Wa yu'adiya, dan akan melawan aduwahu, siapa muta'alim, aduwahu, kepada musuhnya guru. Wayan tahadu, dan akan bangkit jiharon, dengan keras. Wayan tahadu, dan akan bangkit siapa muta'alim, jiharon, dengan keras, lantang, lahu, untuk guru, fi hajatihi, dalam kepentingan guru. Wa musahkan, dan merendahkan, baina yadaihi, di hadapan, yaitu guru, fi autorihi, dalam segala persoalan-persoalan. Jadi ini salah satu kejelekan seorang mu'alim, yaitu memperlakukan kepada muridnya itu ya, pada setiap peristiwa itu, sehingga muridnya itu menolong, memusuhi orang yang memusuhi guru. Dibuat seperti itu, didesain kayak gitu, dan membangkitkan semangat untuk kepentingan ya, hajati, kepentingan guru, dan menghinakan di depannya guru. Ini juga tidak boleh seperti itu terjadi ya. Nah, fa'in kosaro, maka jika terjadi, kalau meremehkan siapa murid, fi hakihi, pada haknya guru, saro, maka akan saro, akan bangkit ya. Saro akan akan marah besar. Saro akan pura-puranda. Saro akan memberontak, alaihi, atas murid. Kalau muridnya itu sedikit salah atau tidak memenuhi haknya guru, guru itu akan bangkit marah alaihi, pada murid. Wasoro, dan jadilah murid itu min a'da'adai, menjadi musuh yang paling musuh daripada musuhnya guru. Jadi gurunya itu gampang tersinggung. Fa'aksis, af'il, fa'aksis, maka alangkah jeleknya ya, fa'aksis, maka alangkah tercelanya. Bi'alimin, akan seorang yang alim, yardo li nafsihi, yang menerima dirinya
dirinya alim yardo yang menerima. Siapa alim dinafsi terhadap dirinya bihadil manzilati dengan posisi. Summa yafrahu kemudian merasa senang siapa alim biha dengan apa hadil manzilah. Summa la yastahi kemudian tidak malu siapa mu'alim min ayyakula dari ucapannya, dari berucap siapa si mu'alim. Wardi tujuanku minat tadrisi daripada pengajaran itu nasrul ilmi menyebarkan ilmu taqarruban karena ingin takarrub ilallah kepada Ta'ala wa nusratan dalam rangka untuk menolong dini untuk agamanya Allah. Padahal narasinya dia ya mengajar itu motivasinya menyebarkan ilmu itu untuk takarrub kepada Allah dan menolong agama. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Tersinggung ya sedikit aja kayak gitu ya. Maka itu fangdur perhatikan renungkan ilal amaroti kepada ciri-cirinya hatta taro sehingga Anda bisa melihat durubal igtiroroti akan macam-macam contoh daripada budaya-budaya. Nah, al-wadifatu salisah terlalu panjang juga, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita teruskan kembali. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.